Perkenalkan, kami dari Alco Coffee. Alco Coffee ini sebenarnya dulu berdiri tahun 2014. Pertama itu dalam bentuk koperasi. Nama koperasinya Koperasi Arabica Tani dan Koperasi Alco Putri Alam Kerinci, di mana koperasi ini dulu fokus mendampingi petani, petani kopi di Kayu Aro khususnya. Waktu itu kita ini berpikir bagaimana nih supaya produk kita ini bisa benar-benar laku, laku dalam arti kata bisa dinikmati oleh seluruh dunia. Kan Kerinci ini punya komoditi yang bagus banget ya. Di samping yang mendukung itu adalah tanahnya, kemudian mendukung juga cuacanya, iklimnya. Ini ternyata juga produk Kerinci juga terkenal di mana-mana. Ada waktu itu komunitas koperasi kami itu ada meeting gitu ya, kumpul kawan-kawan di Kayu Aro. Kita harus membuat sebuah perubahan nih untuk produk-produk kita. Yuk kita identifikasi nih di Kerinci ada apa aja gitu. Waktu itu kami ada 8 orang ya. Kemudian kita membahas di koperasi itu potensi komoditi Kerinci. Yang pertama itu kita sebut namanya teh. Teh, kita tahulah teh Kerinci mendunia, teh Kayu Aro dengan nama brandnya di Inggris, di Belanda gitu. Kemudian yang kedua itu ada kopi gitu. Nah, kopi kan tahu dari Kerinci itu banyak sekali kopi. Kemudian yang ketiga itu ada pertaniannya. Nah, pertaniannya itu ya sayuran dan semuanya. Yang keempat itu wisatanya gitu. Dan yang kelima itu adalah beras payu. Nah, jadi waktu itu ide ini muncul, kemudian membuat komunitas. Komunitas pertama yang waktu itu dibuat oleh kita adalah namanya Rumah Kerinci Heritage. Nah, jadi disitulah buat akhirnya kita ngumpulin yang anak muda Kerinci dan Sungai Penuh untuk membuat kolaborasi. Yuk kita ngembangin Kerinci. Nah, kami waktu itu di Kayu Aro mengambil kopi, karena waktu itu teh kita akan sulit untuk mengembangkan yang berdampak kepada masyarakat, karena teh kan punya pemerintah ya, BUMN, sehingga sulit kita untuk membuat satu brand sendiri buat teh itu, sehingga yaudah kita main di kopi Arabica. 2016 kopi kita itu dapat juara nasional, ya, terkenal lah kopi Kerinci. Akhirnya Arabica Kerinci itu juara nasional. Nah, disitulah mulai permintaan dari mana-mana itu mulai melirik Kerinci sebagai produksi kopi terbaik nasional. Nah, kami fokus menanam. Waktu itu koperasi kita menanam, dan 2017 kita mulai banyak produksi. Akhirnya muncul sebuah model bisnisnya di koperasi kita adalah pasar kita adalah ekspor. Negara mana yang paling pertama harus kita tuju waktu itu? Strategi lagi. 3 negara menjadi prioritas tujuan kita. Yang pertama itu adalah Jepang. Yang kedua New Zealand. Yang ketiga adalah Norwegia, Eropa. Kenapa 3 negara? Karena 3 negara ini waktu itu kita lihat bahwa negara ini punya standar kopi yang tinggi. Kemudian aturan-aturan masuk ke negara itu sulit gitu. Kalau bisa tembus ke situ, berarti semua akan bisa. Nah, 2019 awal kita mengirim pertama ke Jepang, 600 kilo itu. 600 kilo ngirim ke Jepang. Sampai di Jepang barang kita ditahan. Waktu itu 2019 600 kilo belum bisa masuk ke negara itu, baru sampai di pelabuhan. Pelabuhan imigrasinya si Jepang, waktu itu di Kobe. Ketahan Bu sampai hampir 5 bulan. Kenapa? Karena waktu itu ada satu izin yang belum kita miliki gitu. Wah, akhirnya kami negosiasi, kemudian kami datang ke, waktu itu ada konsultannya di Singapura gitu kan. Harus diskusi, cerita-cerita gitu. Sampai buyer kita ini memang dia membantu kita juga untuk supaya produk kita lolos ke Jepang. Hingga kita waktu itu udah banyak lah yang biaya yang kita keluarkan untuk bayar A, bayar B. Ada demurrage namanya, ada denda ya, denda penitipan barang di, namanya kita barang kita ditahan di negara orang, tentu kita bayar sewa kan di sana. Sebulannya 10 juta.
itu nilai barang 60 juta. Kemudian kita 6 bulan sudah habis itu bayar sewa saja, ditahan. Tapi begitu selesai, uang kita habis untuk sewa itu nggak nerima duit, tapi kita dapat lisensinya. Ya, akhirnya kami dikirim email oleh kayak karantinanya si Jepang ini, congratulations, bahwa produk kamu sudah bisa disebar di seluruh Jepang. Oh, ya sudah, ini sekolahnya gitu. Harapan Alko ini kan tadi itu perusahaan yang dimiliki oleh koperasi. Koperasi adalah miliknya petani. Otomatis perusahaan kita adalah miliknya petani. Harapannya koperasi Alko atau perusahaan Alko ini bisa menjadi leader untuk kepastian jual petani, kemudian market yang jelas, dan pembayaran yang juga bagus begitu ya, keuangan yang bagus. Ini yang menjadi target kita ke depan, sehingga petani-petani kita ini benar-benar merasakan nikmatnya bertani gitu. Dan saran kita buat para petani kita, ya jangan menolak teknologi ya. Ayo kembangkan, kolaborasikan antara pertanian konvensional dengan cara-cara teknologinya. Yang ketiga, buat rekan-rekan UMKM, yang membunuh kita UMKM itu ada 3 hal. Yang pertama adalah manajemen yang kurang bagus. Yang kedua adalah perizinan yang tidak lengkap. Yang ketiga adalah segmen pasar yang tidak jelas. Jadi UMKM ini ayo mulai produknya dengan pertajam siapa marketingnya, kemudian perjelas bagaimana manajemen kita, dan ketiga adalah perizinan. Jangan sampai kita sudah besar izinnya bermasalah. Itu akan menjadi kendala.